Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan lillahi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah ma'adada ma fi ilmillah salatan wa salamun daimin bil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda Bapak Ustaz Abdiono beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Huda dan seluruh ibu-ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan qadar Allah, takdir Allah. Mudah-mudahan kita hadir di sini mendapatkan keberkahan. Allah kabulkan segala hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah curahkan rahmat ke dalam diri kita, keluarga kita, dipanjangkan usia kita dalam ketaatan dan kesehatan, diberkahkan hidup kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur, yang Maha Agung, yang Maha Tunggal, yang Maha berkehendak menguasai segala sesuatu, yang menggerakkan yang terdiam, yang mendiamkan yang bergerak, yang menghidupkan yang mati, dan mematikan yang hidup. Allah yang Maha menguasai alam semesta beserta isinya. Allah yang menciptakan alam semesta, planet, bumi, langit, lautan beserta isinya. Dan Allah yang memperhatikan secara detail semua apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah As-Sami'ul Basir yang Maha mendengar dan Maha melihat. Allah juga yang Maha mengetahui isi hati kita, wa ma tukhfi sudur, dan apa-apa yang ada di dalam sanubari hati kita Allah tahu. Maka kita islahun niyah, kita perbaiki niat kita niat hadir di majelis taklim ini semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menambahkan daripada nilai-nilai silaturahmi dan niat-niat saleh lainnya, yang mudah-mudahan dengan niat-niat itu Allah balas dengan apa yang kita niatkan. Ya ma'amalu dunia wa inna likulli iman Allah, likulli iman Allah. Salam dan salam dan pesan-pesan yang kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya manusia, seindah-indahnya budi pekerti, setampan-tampannya wajah, dialah Nabi Muhammad SAW, yang paling sayang kepada kita, yang paling mencintai kita daripada keluarga kita sendiri, bahkan lebih mencintai kita daripada diri kita sendiri. Dialah Nabi Muhammad SAW yang sudah banyak berkorban demi keselamatan umatnya. Dari dulu hingga nanti di akhirat pun Rasulullah akan terus berkorban untuk keselamatan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah, syafaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi Muhammad lagi doa. Terus kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, doakan saya dong. Terus kata Rasul, doakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang terdahulu maupun yang akan datang, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang tersembunyi maupun yang nampak. Berikanlah keberkahan untuknya, masukkanlah ke surga tanpa dihisab. Pokoknya didoain yang cocok. Itu Sayyidatuna Aisyah dengan doa begitu langsung senang, bahagia, terus kayak orang malu gitu. Masya Allah, senang banget didoain sama suami begitu. Terus Rasulullah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, senang kalau didoain begitu? Gimana gak senang didoain sama Nabi? Nabi Muhammad tuh kalau doanya kabul. Nabi kalau doa tembus ke langit, apalagi Nabi Muhammad senang didoain sama Nabi, diampuni dosa yang terdahulu maupun yang akan datang,
terus diampuni kesalahannya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak dan sebagainya, didoakan supaya masuk surga tanpa dihisab dan sebagainya. Senang saya dengan Aisyah. Terus kata Nabi Muhammad SAW, "Taulahan doa barusan itu aku panjatkan selalu setiap habis sholat untuk umatku." Jadi Rasulullah doa begitu itu didoain buat kita semua setiap habis sholat. Buat gimana nggak cintanya ke Nabi Muhammad SAW kepada kita. Lantas apa balasan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Sehat Bu? Mau berbalik. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ini hujan begini tuh. Tadi ilmu saya sampaikan gini saya sehat pada ini respon ya. Bukan ilmu padahal sebenarnya. Hati-hati, kita semua itu pasti ada godaan masing-masing. Sesuatu yang berat untuk kita lakukan berarti sudah pahala yang besar akan kita dapatkan. Ibu gampang sholat maghrib biasa pahalanya 27. Ibu berat banget sholat subuh karena pahalanya besar. Janji Nabi Muhammad SAW 2 rakaatnya sholat sebelum isya itu bagikan bumi dan isi-isinya. Gimana gak berat pahalanya? Makanya kalau sholat subuh itu bangunnya rada-rada males, rada-rada berat kalau sholat subuh karena pahalanya berat. Ngaji datang ke sini kok males ya pokoknya ya, kalau itu hujan begini akan tidur loh ya, hujan begini tidur, tarik selimut, nonton TV, apa lagi? Samping sebelah ya, sebelah pedes tuh saya bikin dulu, sebelah pedes tuh pakai es, nggak usah pakai teh hangat, nonton TV, selimutan, dan buahnya begitu ya, begitu ya, itu iya, nggak apa-apa. Soalnya kan kalau misalkan apa namanya ujian itu, nah ini saya mau nerangin, ini ujian buat kita mengenai agama ngaji begini. Apa yang tadi saya jelasin, kalau begini akan tadi ya, rasanya akan tadi ya, rasanya. Tapi itulah tipuan setannya di situ. Yang fana itu lebih nikmat daripada yang abadi. Nah ini yang kita duduk di sini untuk nilai-nilai abadi nanti. Ada dalam riwayat dikatakan nanti di akhirat ada 2 orang, yang satu sering hadir majlis taklim, yang satu enggak. Nih ya, ada di akhirat nanti satu sering hadir majlis taklim, hadir majlis ilmu. Di zaman Nabi juga ada kayak gini, majlis taklim ada, majlis ilmu. Bahkan Rasulullah SAW biasalah ada di situ sekumpulan orang yang duduk di situ majlis taklim, yang satu majlis zikir. Rasulullah milih majlis taklim ilmu. Ada di situ yang lagi mau sholat, yang satu yang mau majlis taklim. Rasulullah milih yang taklim dulu, karena orang nggak bisa sholat tanpa harus ada ilmu. Begitu, nggak bisa orang sholat tanpa harus ada ilmu, harus ada masalah. Nah ini di akhirat yang satu si A hadir majlis taklim terus, si B jarang atau nggak pernah sama sekali. Pas lagi perhitungan amal, masing-masing kan perhitungan amal, ini yang si B nyeselnya lebih nyeselnya karena nggak hadir majlis taklim. Kenapa? Tingkatan yang didapatkan oleh orang yang hadir majlis taklim lebih tinggi nanti di akhirat. Maksudnya apa? Kalaupun si A sama B masuk surga, si A masuk surga, si B masuk surga, maaf tingkatan dia lebih tinggi. Ya, tingkatannya si A ini lebih tinggi. Yang didapatkan di dalam surga lebih daripada apa yang didapatkan oleh si B. Dan si B menyesalnya lebih besar. Kata Rasulullah SAW nanti di akhirat banyak orang menyesal karena dia tidak hadir majlis ilmu karena itu. Tidak hadir majlis ilmu. Saking apa? Saking pentingnya majlis ilmu. Tidak ada orang bisa sholat tanpa belajar ilmu sholat. Tidak ada orang mati wudhu tanpa belajar ilmu wudhu, begitu. Ya, kehidupan dan sebagainya tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Dan kita semua sudah tahu menuntut ilmu dari kapan sampai kapan. Sampai dia maksudnya sampai wafat kita harus terus menuntut ilmu, begitu. Bahkan ada ulama mengatakan kalaupun kita udah usia 60 tahun pun ada niat pengen ngafalin Quran, terus ya dijadikan aja. Walaupun katanya kan Ustaz kalau usia udah 50, 40 kayaknya buat ngafal susah.
nggak apa-apa, dipaksain aja walaupun cuma seayat dapat atau setengah ayat ya apa, hafalin aja Al-Quran. Itu nanti bakal menjadi keterusan, begitu, akan menjadi keterusan. Kapan keterusan? Nanti dalam kubur. Di alam kubur akan menjadi keterusan. Masya Allah. Susah jelasin kalau masalah itu mah. Bapak awal suami itu, ya belum sampai kita nyampe ke situ untuk menjelaskan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk tema bagaimana kita menjadi kekasih Allah. Sebelum masuk ke situ, saya mau nanya ke ibu. Bu, dulu ibu ketika dilamar sama suami ibu, bukan dilamar kan? Ketika ibu jatuh cinta sama suami ibu, ingat-ingat nih, dulu, nggak ada lupa-lupaan, jadi lupa masuk. Dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, ibu ketika apa namanya, kasmaran jatuh cinta dengan suami ibu, apa yang ibu persiapkan terhadap diri ibu sendiri agar dicintai oleh suami ibu? Apa yang ibu persiapkan? Make up, benar gak? Dandan pokoknya, benar kan? Masuk mau belepotan, mau kayak badut, nggak mungkin dong. Ya, dandan yang rapi ya. Atau misalkan suami ibu nih, calon suami ibu waktu itu pengen datang ke rumah mau ngelamar, ibu nggak pengen? Dandan ya? Dandan yang cakep, yang rapi, yang wangi, ya, benar nggak? Apalagi dandan yang cakep, yang rapi, yang wangi, diperlihatkan wajah yang bagus, ya. Pengen senyum aja terus gitu, supaya dia manusia calon, istri saya senyum aja, masya Allah. Saya pengen gak beda, baru punya anak mah, gitu ya. Pokoknya dandan yang rapi, yang bagus, yang cakep dan sebagainya. Itu kan usaha ibu supaya bisa dicintai oleh suami. Gak cuma dandan, cara ibu ngomong, terus apa lagi? Akhlak ibu sama anak kecil, gitu supaya suami ini suami suka anak kecilnya, gitu kan? Atau apa dah? Care baik sama orang. Udah kasih aja yang bayarin, bakso masih aja yang praktir. Barang segitu nih. Supaya dilihat kalau calon suami ini si calon istri baik banget ya, sedekah mulu gitu, baik sama orang, care gitu, masya Allah. Pokoknya semua yang baik-baik harus nampak kepada suami, begitu kan Bu ya? Supaya itu upaya kita supaya bisa dicintai oleh suami, calon suami saat itu. Ini manusia, ternyata Allah nggak begitu. Allah tidak melihat itu, tapi yang Allah lihat, la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat cuma hati kita. Jadi kalau ibu pengen dicintai oleh manusia atau oleh suami, ibu dandan memperbaiki wajah. Tetapi kalau Allah, kita pengen dicintai oleh Allah, yang diperbaiki adalah hati, bukan wajah. Jadi walaupun wajahnya sederhana, dia nggak pakai make up, artinya alami gitu. Dia make up ada cuma sederhana, pas-pasan, baju sederhana, pas-pasan, ya pakaian sederhana, rumah sederhana, semuanya sederhana, nggak ada yang lebih, nggak ada yang biasa aja. Tapi hatinya bagus, hatinya baik, hatinya solehah. Nah itu yang dipandang oleh Allah. Inilah tujuan kita ngaji sekarang, bagaimana supaya hati kita dipandang oleh Allah agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, diberikan keberkahan untuk dapat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Bu? Kalau sudah dicintai Allah, gini Bu, kalau seseorang sudah cinta kepada orang yang dicintainya, maka kekurangannya nggak kelihatan. Benar nggak? Benar nggak Bu? Anak lihat misal, ibu lagi gendong anak, anaknya ngompol, mama, terus anaknya buang air besar di situ, di tangan ibu. Marah nggak ibu? Enggak. Udah anak siapa ini udah ngompol, ganti popok, gini kan? Udah anak siapa ini Allah buang air besar, maaf
mungkin senang. Kenapa ibu kayak gitu? Padahal dikasih kotoran ibunya. Padahal ibu dibikin kesel karena ibu cinta sama anak. Mau kayak gimana pun anak tetap cinta kepada anak. Kenapa? Karena ada cinta. Begitupun Allah. Gimana kalau misalkan Allah cinta sama kita? Ada seseorang datang kepada seorang ulama di daerah yang macam, wahai syekh, wahai guru, wahai kiai, semua orang pada nanya bagaimana supaya bisnis saya lancar, bagaimana supaya saya bisa kaya raya, bagaimana supaya saya bisa punya uang gak putus-putus, bagaimana supaya semua orang nanya tentang dunia aja. Ada seseorang datang kepada syekh nanya begini, wahai syekh, bagaimana supaya saya bisa cintai Allah? Saya kaget lah, seumur orang yang di sini usianya sekarang 75 tahun, ya berdakwah juga. Tidak ada orang yang nanya begini, semua nanya bagaimana supaya diri saja, bagaimana supaya keadaan sehat, bagaimana supaya hilang dari mudarat, bagaimana supaya keadaan laris. Ini orang nanya bagaimana supaya cintai Allah. Kenapa kamu nanya begitu? Karena kalau orang sudah dicintai, pasti kekurangan-kekurangan akan tertutup. Saya banyak kekurangannya, gitu. Saya banyak dosa, saya banyak maksiat, saya banyak salah, saya banyak kekurangan, pokoknya gitu. Ngaji, sholat ya cuma 5 waktu, nggak ada duha, nggak ada apa, pokoknya banyak kekurangan saja. Tapi saya pengen dicintai Allah. Gimana? Gitu. Bagaimana? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk bagaimana supaya kita bisa dicintai Allah SWT, tentunya kita harus kenal dulu siapa Allah. Kenal Allah dulu. Jangan sampai kita punya pikiran Allah itu sama seperti manusia. Laisa kamitslihi, apa itu? Sambungannya apa ya? Syai'un wa huwas samiul basir. Itu aja garis besar. Laisa kamitslihi. Allah tidak sama seperti apapun. Syai'un, seperti apapun sesuatu. Apapun yang kita tahu sesuatu, Allah nggak sama dengan itu. Ada ibu-ibu dulu masih kecil ketika jelasin tentang Allah, lagi sholat, Allah lagi duduk di atas tinggal sana, jenggotan gede, baru nakut, begitu ada. Dulu lagi kecil, pernah nggak begitu? Pernah nggak lagi kecil mikirin begitu? Lagi sholat, Allah gede begitu. Ngebayangin, pernah begitu? Berarti Allah nggak seperti itu ya. Kenapa? Kalau apapun yang ada kita bayangin, berarti kita sudah melihat sesuatu itu. Apapun yang sudah kita lihat, berarti itu adalah benda. Dan Allah tidaklah bukan benda. Allah ada di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya Allah membentangkan sayapnya di pagi hari untuk mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat salah di malam hari, dan Allah membentangkan sayapnya di malam hari untuk mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat maksiat di pagi hari. Kalau kita membaca itu ayat firman itu kemudian langsung ditelan mentah-mentah, oh berarti Allah punya sayap dong? Tidak. Itu hanyalah hiasan. Maksudnya apa? Ulama sudah mentafsirkan, maksud sayap itu adalah rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Allah membentangkan rahmat dan ampunannya untuk orang-orang yang berbuat dosa di malam hari kalau dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah kita harus kenal Allah. Apalagi yang harus kita kenal Allah, Bu? Satu itu ya, Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Bagaimana kita nggak bisa mengenal Allah, Bu? Ya Allah, segitu baiknya Allah sama kita, Bu. Ya Allah, kalau kita mungkin pernah ya malam-malam nangis gitu, Bu, ya, ingatin dosa, atau kita terharu dengan kebaikan yang Allah sudah kasih kepada kita. Allah maha baik banget kita. Buktinya Allah baik, tahu berapa? Buktinya Allah baik. Ini, Bu, saya kasih tahu. Ibu punya anaknya minta handphone. Ibu punya anak minta handphone. Ketika anak itu nggak nurut sama ibu tarik kan handphonenya, benar nggak? Ibu tarik kan handphonenya. Kamu nggak nurut sama mama, sini handphonenya. Begitu kan? Atau ada anak pengen sepeda, mah beli sepeda, ya dibeli sama bapak. Udah dibeli sama ayahnya, sama bapaknya, terus anak ini nakal, nggak mau nurut, malah main sepedanya itu kemana-mana, malah jauh dan sekali bikin orang yang malas dan marah.
Akhirnya sepedanya dikunci, benar nggak? Atau ditarik, kamu nggak boleh main sepeda lagi, begitu, benar nggak? Ya. Itu kita sebagai orang tua kepada anak. Bagaimana kalau misalkan Allah semacam itu juga kepada kita? Ketika kita dikasih nikmat mata, kita melihat yang haram, sama Allah langsung dicabut, dibikin buta. Alhamdulillah, gimana? Enggak kan? Ya. Ketika kita dikasih nikmat kaki untuk melangkah, tetapi kita melangkah kepada hal-hal yang Allah haramkan, saat itu juga Allah dicabut nikmat kaki kita, jadi kita lumpuh. Enggak kan? Tetap Allah kasih kaki kita. Ketika kita dikasih nikmat nafas, ya Allah, Bu, kemarin saya punya tetangga di daerah Nora, setiap hari beli oksigen karena harus cuci darah. Setiap hari beli oksigen. Harga oksigen itu kalau nggak salah 3 juta satu tabung, 3 juta atau 4 juta. Itu untuk beberapa hari doang. Oksigen, bayar oksigen buat menghirup nafas, bayar. Kita sekarang menghirup nafas setiap hari nggak bayar gratis. Ya. Apa yang kita syukuri itu? Gimana nggak baiknya Allah kepada kita? Maha baiknya Allah itu. Ini Allah loh yang ngasih. Para udia wasoleh ketika bangun tidur, melek dia dari melek, beda sama kita mungkin. Kita kan melek masih megang handphone, ya. Bangun tidur, TikTok. Subuh, Allah, wah, kasus Dina, harus ini, pelakunya harus ini. Ribut deh. Ini orang sampai berita gimana sih nggak tahu? Lihat handphone kan? Lihat status teman-teman yang di WhatsApp. Bangun tidur nih. Ini ibu ini dagang nggak paginya? Saya pengen jelas itu, ini pengen beli sebelah. Oh dagang dia, dagang. Bu, pesen ya. Pagi-pagi tuh, handphone gitu ya. Para audio wasoleh, orang-orang soleh itu kasih dikasih Allah nggak begitu. Ya, bangun tidur. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah akhirnya masih bisa hidup, masih dikasih nafas. Alhamdulillah masih bisa melek, masih bisa bergerak di tangan, kaki saya masih bisa bergerak sempurna. Di jalan berdiri ambil wudhu, dia sholat di situ. Kalau di sholat tahajud, kalau dia menunaikan subuh di sholat, kalau dia subuh, alhamdulillah ya Allah. Begitu kalau ada dikasih Allah, sakit merasa benar-benar nikmat banget dikasih sama Allah ini. Makanya Bu, kalau kata ulama, nikmat terbesar itu memang nikmat afiat, nikmat sehat. Setelah iman dan Islam, nikmat iman Islam ihsan, itu nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat. Besar. Berapa banyak orang yang pengen sholat tapi dia nggak mampu buat sholat berdiri karena dia udah nggak sanggup berdiri. Akhirnya dia duduk, kasihan. Kita yang udah bisa berdiri, malah nggak mau banyakin sholat, gitu. Makanya kata kita dulu perbanyakin ibadah sewaktu masih muda, perbanyakin ibadah, mumpung badan masih sehat. Nanti kalau udah tua banyak pengen ibadah tapi badan udah nggak mampu, udah susah, begitu. Ya, itu pertama, kenal sama Allah. Yang kedua, kita masuk dalam hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Hurairah banyak riwayat hadis. Sahabat Nabi itu yang paling dekat sama Nabi itu salah satunya adalah Abu Hurairah. Gitu. Abu Hurairah itu apa ya? Kalau dikatakan itu ketuanya kaum sunnah. Orang yang kerjanya ibadah aja, kerjanya ibadah. Gitu. Dekat sama Nabi. Pecinta kucing, dikasih nama Abu Hurairah pecinta kucing. Nama aslinya Abu Abdurrahman bin Sakhar. Gagal Rasul SAW. Anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta nasihat. Ausini, kasih saya nasihat ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih nasihat ke ini orang. Qala la taduk, jangan marah. Kalau ada orang ditanya berkali-kali, ya Rasul kasih saya nasihat, jangan marah.
hadis dari Bukhari. Apa maksudnya itu? Karena Rasulullah tahu ini orang nggak mau marah, makanya dikasih nasihat sesuai dengan porsi. Nabi Muhammad itu, jadi gini, emang adabnya begitu seorang guru atau seorang ustadz kiai ketika ada yang nanya, kalau pertanyaan itu dari siapa yang dia tahu, dia nggak porsinya ini yang bertanya. Kalau diminta nasihat, Ustaz nasihatin saya, misalnya muda nih yang nanya ke saya, saya akan ngasih porsinya sesuai dengan usianya dia. Nggak mungkin kan dia bisa nasihat, Ustaz nasihatin saya, kamu harus sayang sama istri. Lagi bingung, sayang istri, saya belum nikah juga. Saya masih sekolah, Ustaz kelas 3 SMP. Oh, sama sesuai porsi. Mereka nggak pantas ngasih nasihat begitu. Ya, tentu saya ngasih nasihatnya, jangan lawan sama orang tua. Kalau hidupmu pengen sukses, belajarnya pengen rapi, pengen dapat konten yang bagus, sama ibu bapak nurut. Begitu pakai nasihat saya ke dia, karena dia masih anak sekolah. Begitu. Nanti datang seseorang yang bertanya kepada kita nasihat, ya Rasul aja datang ke, karena Rasul tahu kita kan sudah gampang. Nah, ciri-ciri para aulia, para kekasihnya Allah yang kedua adalah nggak gampang marah, sabar. Kita gimana Ibu? Mama pakai teh kalau ngeselin kita marah-marah ya? Pakai, aduh harus ya Allah. Pakai, ya Allah kesabaran masih mau pakai, ya orang minta depan. Ya, atau anak lagi bercanda, Bu, anak bercanda, mecahin gelas, mecahin piring, melemparkan handphone, LCD retak, marah, benar Bu? Nah, ini letak salah satu ciri-ciri daripada kekasih Allah. Kalau kita pengen melamar diri untuk menjadi kekasih Allah, ini makanya berat sebenarnya, berat ya. Yang kedua adalah sabar, jangan marah. Bu, ada kisahnya. Nah ini kayaknya kita nggak bisa mempraktekkan ini, tapi ini kisah mudah-mudahan jadi pemacu kita untuk bisa mempraktekkan dengan hal yang lain. Namanya Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah, orang Arab. Rumahnya di Jeddah. Rumah beliau di Jeddah. Abdul Qadir sudah wafat. Beliau seorang ulama besar, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli hadis, ilmu hadis. Banyak murid-murid beliau yang sampai di dunia, menyebar ke dunia. Suatu ketika ini Habib Abdul Qadir diundang oleh jamaahnya untuk makan siang di jamu makan. Datang nih setelah majlis beliau ngaji kayak gini, ngaji pengajian kayak gini nih, diundang, misalnya rumah jamaahnya di situ, diundang di situ di jamu makan. Jamu makan udah. Setelah itu Habib Abdul Qadir ini satu ini izin pamit pulang, naik mobil diparkirin, naik untuk Habib Abdul Qadir ke atas. Itu siapa namanya jamaahnya ini yang punya rumah yang udah makan, mengantar daripada Habib ini sampai ke dalam mobil. Yang nutup pintunya ini jamaahnya yang punya rumah, ditutup itu. Terus nggak sampai di situ, itu jamaahnya masih ngobrol, masih nanya, Bib, besok kalau ada waktu datang dia ke sini gitu. Nanti kalau misalnya ngobrol itu Habibie kalau jalan masih diladenin, oh iya insya Allah, gimana, masih diladenin di ngobrolnya, nggak langsung maksudnya menghargai gitu, apa dia mau apa ya silakan. Padahal tadi pas lagi makan juga udah ngobrol. Sunnah kalau lagi makan tuh ngobrol. Ibu kalau ada orang makan ngobrol itu sunnah, bukan nggak boleh. Yang nggak boleh ngunyah sambil ngomong, itu nggak boleh. Iya kan lagi ngunyah. Itu yang nggak boleh kata orang tua. Kalau kata orang tua kalau lagi makan nggak boleh ngomong. Ya orang lagi makan berarti lagi ngunyah. Telan dulu abis itu ngomong, sunnah, ada pahala. Itu Nabi begitu. Ya makan, telan, gimana? Itu sunnah. Tapi dikit-dikit obrolan sederhana, obrolan ringan, bukan yang berat. Nah ini diajak ngobrol, pintu sudah ditutup. Akhirnya gak lama jalan lagi mobil, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan lurus jauh sekitar 1 kilometer, belok, habis itu belok ke kiri mobilnya. Pas lagi belok ke kiri, ini Habib bilang ke sopir, Fir, keluar. Kenapa? Buka jendelanya.
Kenapa? Dari tadi tangannya ngocor darah karena kejepit pintu. Dari semenjak itu orang nutup pintu, diajak ngobrol yang lama, itu darah ngocor terus di pintu. Jadi dia ngobrol begini, bisa begini. Ini darah ngocor terus. Diam aja. Iya, mau gitu ya. Oh iya, Masya Allah tangannya darah. Sampai perjalanan 1 kilometer belok baru dibuka pintu. Ya Allah, kata saudari, kenapa nggak bilang dari tadi? Aneh nggak mau dibikin sedih. Kalau aneh ngomong, pasti dia kepikiran nih. Bener nggak Bu? Dia pasti kepikiran, udah bikin aneh sampai berdarah. Dia pasti malu dia kepikiran juga, ngerasa bersalah dan sebagainya. Aneh nggak mau bikin dia seperti itu. Biar dia tenang dalam hidup. Tuh, kekasih Allah begitu sabarnya. Kalau kita gimana? Kalau kita gimana? Begitu nggak? Sini tangan gantian. Ini bola saya, apa yang bola saya? Benar nggak? Kurang aja, mata lihat mana tangannya. Kurang aja kamu sama guru ya, ini guru kamu loh ini. Itu kekasih Allah, sabarnya mulai dari nol kayak SPBU. Sabarnya mulai dari awal pertama dia dapat kejadian itu, dan semua itu dimulai sabar. Dari mulai itu dimaafkan, dari mulai itu juga dia bisa nggak marah. Kalau kita kan ya mungkin awal manusiawi itu ya nggak sabar, marah, emosi, habis itu baru dimaafin. Agak lama dulu, sehari baru atau sejam 2 jam baru. Kalau ini enggak, para kekasih Allah beratnya di sini. Karena kenapa kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena itu tadi yang pernah saya jelaskan, mereka itu sudah merasakan apapun yang terjadi itu Allah ini gitu. Dan semenjak kita di dalam kandungan, saya pernah jelasin deh, semenjak kita masih di dalam kandungan, detik berapa jam berapa apapun yang terjadi, emang sudah dicatatnya begitu sama Allah. Ya udah tinggal kita jalanin aja, terima aja begitu. Itu Pak, Masya Allah, agak berkata. Berat banget itu ya, sampai berdarah, sampai kejepit pintu. Bukan pintu rumah kayu, ini pintu mobil loh, besi. Ya, sampai sobek kan. Ya Allah. Itu ya. Yang kedua adalah menjaga amarah atau sabar. Begitu. Ya, banyak kisah-kisahnya orang yang sabar, orang-orang menjaga amarah dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, apalagi ciri-ciri orang yang pengen melamar hidup menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. An-Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu qala ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, dimanapun kamu berada bertakwa. Ini takwa ini poinnya juga, poin besarnya juga takwa. Definisi takwa apa? Jalanin apa yang Allah mau perintahkan, tinggalin apa yang Allah larang. Itu takwa dari definisinya. Kalau kita ngejalanin sholat 5 waktu, berarti kita sedang bertakwa kepada Allah. Terus kita ngejauhin hal yang diharamkan, berarti kita sedang bertakwa. Nah, para awliya wal sholihin, para kekasih Allah bukan cuma meninggalkan yang haram, tetapi meninggalkan yang subhat. Apa subhat itu? Antara halal dan haram. Ditinggalkan itu yang subhat. Contoh. Ada kisahnya Ibnu Ar-Razi, Syekh Ar-Razi, kalau masalah Syekh Ar-Razi. Beliau itu ketika lagi pengen belanja, beliau ke masjid dulu pengen sholat, karena mau waktu sholat, bawa uang ditaruh di dalam dompet gitu, di dalam dompet kecil atau di sakunya dah. Sederhana biar ibu gampang mikir ngebayanginnya, di saku gamisnya sini, uang buat belanja rasa gitu. Lagi sholat, entah gimana ceritanya, lagi duduk atau lagi jalan, nggak tahu ceritanya. Keluar dari masjid udah jauh jalannya, ya kayak dari sini mungkin udah sampai atas sana ya. Apa namanya itu masuk Grand Sutra. Mau udah di pasar, mau gerobak kantong kok nggak ada. Dilihat, duitnya hilang, jatuh kayaknya nih. Akhirnya nih Syekh Ar-Razi ini masuk lagi ke masjid. Karena memang sebelum masuk masjid masih ada. Berarti kan dia lagi di masjid atau sama perjalanan ke masjid. Ternyata pas sampai masjid, beliau kan duduknya misalnya di sini nih.
posisi duduknya ketika lagi sholat, lagi duduk tuh di sini. Pas sampai ke masjid, persis di tempat dia duduk ada uang di sini. Kemungkinan besar uang siapa? Uang beliau kan ya. Kalau kita yang kehilangan kemungkinan besar itu memang uang kita, benar nggak? Pas sampai beliau mengambil, beliau mikir, jangan-jangan bukan duit saya. Jangan-jangan ini duit orang yang duduk setelah saya terus dikejatuhan. Kalau saya ambil, takut ini duit orang, jadi ngambil hak orang. Nggak jadi ngambil. Langsung pergi dia. Padahal itu 99% duit dia, tapi belum 100% dia yakin, ditinggalin. Kalau kita kan jangankan di sini, ketemunya di depan juga kayaknya ini duit gue nih ketendang sama orangnya kayaknya. Ya, kalau kita ya jangankan di sini, tempat kita kan di sini, harusnya hilangnya di sini. Hilang nemunya di pinggir jalan sana juga. Ah, ini duit saya nih, ketendang kayaknya sama orangnya. Atau lempar-lempar anak kecil ya, ini duit saya nih. Kalau kita mungkin begitu, ya karena dia nggak tahu jumlahnya berapa, langsung masukin aja. Jadi, gitu. Saya sering ngasih tahu ke adik-adik santri, kalau misalkan kita ketemu uang di jalan, jangan pernah diambil. Kalau nilainya kecil. Belum laku, kalau nilainya kecil jangan diambil, biarin aja. 1.000 biarin, 2.000 biarin, 5.000 biarin, 20 agak mikir, 100.000 ambil. Saya bilang ngasih tahu nih, nah, bukan lumayan itu, lumayan belum selesai, belum selesai, yang dipotong ya. Wah, ini kalau dipotong saya dibilang, oh usah curhat nih, usah dunia nih, tapi udah keluar. Ambil, terus diumumkan gitu. Kalau uangnya 100, uangnya besar, kata saya ke anak-anak, ambil uangnya umumkan. Tapi jangan dikasih tahu nilainya berapa gitu. Siapa yang merasa kehilangan uang? Gitu aja. Ibu nemu duit di sana tuh 30 juta. Wah. Diem-diem. Sudah banyak aku ya. Oke, 30 juta. Kata Ustaz boleh dipakai sampai setahun. Kalau dicariin baru kita kasih. Kan gak ada yang nanya nih. Umumin dulu. Umumkan dulu ngasih barang siapa yang kehilangan uang. Ya, di sekitar Grand Sutra silahkan datang ke rumah Bu Samsia. Ya. Nanti datang nih orang yang kehilangan duit. Saya bilang lo berapa? Itu 200.000. Berapa? Ngaku-ngaku. Gitu. Saya kehilangan uang benar. Itu uang untuk berobat ibu saya. Berapa Pak? 30 juta. Benar. Gimana bentuknya Pak? Itu pecahan 100.000 ada itu di BNI dari Bank BNI. Wah, itu langsung dikasih. Gitu. Entar kira, ibu kan pas habis ngasih kan ngarep-ngarep tuh. Dapat kayak gelas berapa gitu. Kayak di sinetron. Ternyata dia langsung pulang. Makasih Bu ya. Enggak dapat apa-apa. Tapi ibu dapat apa-apanya. Emang begitu, harus begitu. Itu subhanallah. Ya, apalagi nih kisahnya Syekh Mubarak, Masya Allah, ulama besar. Syekh Mubarak, orang tua yang soleh. Orang tua yang soleh disuruh jaga kebun anggur. Ya, 1 tahun kemudian panen anggur. Sama juragan anggur ini yang pemilik anggur dibilang gini ke Mubarak, ke Syekh Mubarak. Mubarak, tolong ambilkan anggur buat saya manis. Ya, udah panen nih anggur kan? Iya, ambil dan manis. Diambil sama Mubarak, dikasih ke tuannya itu, ke majikan. Asam. Yang benar sih, ambil lagi. Diambil lagi. Ini asam sampai 3 kali asam. Marah ini. Apa namanya? Juragan anggur ini yang punya anggur beranggur. Kamu gimana sih sudah setahun ngejaga pohon anggur nggak tahu mana yang manis mana yang asam? Kata Syekh Mubarak, wah itu kan Tuhan nyuruh saya jaga pohon anggur bukan nyicipin. Selama saya jaga pohon anggur, satu pun saya nggak pernah makan anggur. Saya takut karena belum dapat izin dari Tuhan. Masya Allah. Dijaga banget tuh mulutnya, perutnya dari hal yang subhat. Itu subhat jadinya nggak haram karena disuruh menjaga di situ. Pasti dapat izin dari yang menjaganya. Gitu. Ya.
Akhirnya dia sampai segitu. Masya Allah. Ya udah sekarang saya izinkan. Nah, setelah itu diizinkan, panen lagi baru dapat yang manis. Syekh Mubarak tahu mana yang manis. Karena kejujurannya, kewaroannya. Warok atau warok? Warok itu adalah tingkatan hati yang mana berhati-hati yang sangat dalam agar tidak tercemplung atau terkena dan terkena daripada hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Begitu. Upaya hati supaya tidak kena yang haram, yang subhat juga. Begitu. Akhirnya karena ini juragan anggur senang sama dia, ini putrinya dinikahkan kepada Syekh Mubarak ini. Nikahlah ini putrinya juragan anggur dengan Syekh Mubarak. Punya anak namanya Abdullah ibn Mubarak, ulama terkenal di dunia, ulama fikih, ulama ilmu hadis yang terkenal dari sebab kesolehan ayahnya. Jadi kalau pengen anak itu soleh, nggak harus kita jadi orang soleh yang luar biasa, nggak harus kita jadi ulama yang besar, enggak masalah itu. Satu, masalah doa juga ngaruh. Tuh, masalah doa juga ngaruh. Imam Syafi'i itu jadi orang besar, ayahnya petani. Jadi orang besar Imam Syafi'i. Kenapa itu? Setiap melihat orang soleh, melihat ulama, melihat kiai, melihat syekh, melihat habaib atau orang soleh, tadi didoanya begitu ayahnya. Ya Allah, jadikan anak-anakku seperti dia atau lebih dari dia. Begitu terus. Besok lagi kita bisa ada pengajian, bisa tablik akbar, ulama ini masya Allah, ya Allah jadikan anak-anakku seperti dia atau lebih dari dia. Begitu terus doanya dalam hati. Orang tuanya begitu mendoain. Apalagi seorang ibu, makbul ijabah doanya seorang ibu. Doanya seorang ibu kepada anak itu lebih daripada doanya para wali 70 kali wali itu tembus langit. Makanya ibu juga hati-hati kalau misalkan lagi marah anak, jangan sampai marah kata-kata yang terbatas. Di Depok kan pernah kejadian tuh sampai ditulis buku. Saya dulu pernah tinggal di Depok sampai 8 tahun di belakang Margonda. Itu ada kejadian ibu sampai ditulis buku. Ibu ini marah sama anaknya karena ibunya lagi sholat apa gitu kan. Anaknya bercanda sampai kakinya nendangin ibunya lagi sholat. Ibunya marah. Kamu kurang ajar, patah, tapi kamu dikasih kaki, oke disumpahin kakinya patah gitu. Itu doanya yang anaknya masih sekecil gini, masih nggak tahu. Tapi Allah kabulkan ketika anaknya sudah SMA. Anak SMA lagi ngambil barang di lemarinya jatuh, kena kakinya patah. Keingat ibunya dulu pernah mendoakan kakinya, keingat. Hati-hati. Jadi doain anak-anak tuh kalau lagi marah atau lagi gimana, ulama udah ngajarin Allah yahdik. Gampang nih ibu hafalin. Allah yahdik. Gimana? Allah yahdik. Semoga Allah berikan kamu hidayah. Itu dalam kalau udah hidayah ada kebaikan, ada kesehatan, ada kesuksesan, ada kemudahan dalam ibadah, ada kemudahan dalam perbaikan hati dan sebagainya. Allah yahdik. Kalau gimana itu? Allah yahdik. Begitu. Saya dapat cerita dari paman istri saya. Katanya mertua saya nih, ibunya istri saya dulu lagi anaknya ini, maksudnya istri saya lagi kecil, itu bikin kesel ibunya, mertua saya maksudnya. Paham nggak cerita saya itu? Jadi mertua saya punya anak itu dari istri saya kan. Nah itu dulu istri saya lagi kecil dulu, lagi masih SMA, ya. Kerjaannya tidur katanya gitu kan, suka bukan tidur aja, apa sih namanya, males itu anak SMA lah gitu, anak gadis perawan gitu, bikin emosi ibunya nyumpahin gitu, kamu ya mudah-mudahan jadi istri kiai kalau nggak mudah-mudahan jadi istri ustadz kamu istri kiai gitu, nyumpahinnya begitu yang bagus, benar, benar kamu yang lama katanya gitu, ya Allah. Ya itu sumpahnya bagus. Jadi itu kalau lagi keselamatan sumpahnya bagus. Kamu ini mudah-mudahan jadi kiai besar kan? Kamu ini mudah-mudahan bisa berangkat haji nanti kalau gede. Coba begitu doanya. Oh, betul nanti. Ini ucapan ibu nih nggak tuh lagi marah atau lagi senang atau pokoknya nanti gitu. Kalau boleh nanti ya ada. Gitu. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, terus sambung. Ittaqullah haitsu ma kunta.
Nah, wadbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan irilah semua kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan dengan yang baik, ditutup dengan yang baik. Wa qala nasi biqaulin hasan. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Dari Tirmizi dan ini hadis yang hasan wa fi ba'dhi nasih. Hasan sahih, ini hadis yang hasan dan sahih. Dalam hadis ini dikatakan dan irilah keburukan-keburukan dengan yang baik. Maksudnya itu gini Bu, kalau ibu pernah ngelakuin hal yang buruk, hapus dengan yang baik. Pasti hapus. Maksudnya gimana? Contohnya apa ya? Ibu apa sih kalau ngelakuin barang ibadah dong ya? Ngerumpi doang kan ya? Ini dulu doang, kayaknya soalnya deh. Ketemu ngerumpi ibadah. Apa lagi ya? Ya, ibu habis ngerumpi nih. Tapi yang dicontoh ya. Ini mah ibu soal di Jogja, di Bogor, kan saksi ya, mah. Saksi lagi mau di Bogor. Nah, diajak ngobrol nih, ibu Bogor Jogja, saksi ya. Ngegibah nih. Ini kan perbuatan buruk. Kata Nabi Muhammad SAW, irilah atau gantilah atau tutuplah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Maksudnya apa? Tiba-tiba misalnya habis ngegibah, di banyak dosa gibah, banyak. Habis itu misalnya melihat orang disedekah, dibantuin temannya yang lagi kesusahan. Di jalan ada bangku diambilin sama dia. Ini kan perbuatan baik. Nah, perbuatan yang begitu tuh bakal menghapus yang tadi sebelumnya. Begitu. Hidup itu dalam Islam sebenarnya enak Bu, kalau ibu tahu kuncinya. Begitu. Cuman jangan sengaja-sengajain. Bu gibah dulu dah, habis itu sedekahnya. Bu gibah dari jam 7 sampai jam 12. Kita obrolin tentang zina. Seru ya. Atau kita ngobrolin tentang tetangga sebelah yang baru punya mobilnya. Dari mana duit itu dia? Padahal kerja ya. Kita obrolin tuh tentang yang lagi renovasi nih. Ini kayaknya nggak pernah kerja tapi duitnya ada aja. Gajinya kayaknya masuk wah. Mau ngobrol itu. Abis itu nyampe duit 10.000 berapa lagi sedekahnya? Ya, gitu. Nggak begitu maksudnya. Kita terjerumus nggak sengaja melakukan dosa atau aku berusaha menghindar, karena tutuplah perbuatan dosa itu dengan yang baik-baik. Makanya ada amalan yang namanya bisnis akhirat. Apa bisnis akhirat? Dia diam tapi amalannya terus mengalir. Contoh, pelukis tak di belakang. Ada kan yang tak di belakang dia? Bacaan sholawat atau zikir. Jangan banyak mikir, lebih baik berzikir. Itu dia kan nulis kan? Yang nulis ini dia lagi tidur. Itu orang yang baca, gara-gara baca itu dia berzikir, itu lagi tidur dapat pahalanya terus tuh. Itu bisnis akhirat namanya. Paham gak Bu? Ya. Contoh kedua, suami ibu lagi nyetir. Suami ibu ditempel nih di belakang mobil. Jas, subhanallah. Atau masya Allah, atau sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad, atau apa tulisan-tulisan yang bagus, atau Allahu Akbar, atau zikir la ilaha illallah. Lagi macet dibaca sama ratusan orang di belakangnya, atau ribuan orang mobil lagi macet di tol dibaca, dan di luar tol dibaca juga sama dia. Ini suami ibu dan ibu yang nempel itu dapat pahalanya tuh muncul kebaikan. Padahal lagi nyetir kok nggak zikir gimana? Dapat pahalanya muncul. Tentu yang bikin stikernya juga itu ya kebaik. Begitu ya. Dan sebaliknya itu yang hati-hati. Dosa jariah. Apa tuh dosa jariah? Yang bikin melukisnya di tetrapnya cewek begini. Nggak makan tapi bisa. Iya Mas, kapan pulang Mas? Tulisannya kan? Bang Toib lama banget pulangnya. Jangan lupa kalau bongkar berlian ya Mas, pulangnya Allah Akbar. Dilihat nih, usah aja nih. Dilihat sama orang, ada yang menikmatinya malah atau sebagainya. Nah, itu orang yang melukis itu dia
dapat dosanya tuh. Lalu nauzubillah min dosa jariah. Ada lagi yang bahaya, Bu. Bilangin sama putri-putri ibu, ini saya pesan ya, atau adik-adik ibu yang sudah balik, jangan pernah mengupload foto di sosial media manapun, Facebook, Instagram, TikTok, apalagi? Facebook, Instagram, TikTok, snack, makanan, atau snack video, apa itu? Nah, itulah aplikasi-aplikasi yang media sosial. Jangan pernah diupload yang mana di situ ada auratnya. Ingat ya, yang terlihat auratnya jangan diupload. Kenapa? Kalau ibu nggak percaya, ada tuh di dalam buku Al-Hikayah, buku tabloid atau buku Al-Hikayah itu udah kapan tahu itu terbitnya. Saya bacanya juga masih di sekolah itu bacanya. Jadi ada kisahnya di Sumatera, seorang anak ini suka upload foto di Facebook. Perempuan suka upload foto di Facebook, tapi dia sudah balik, sudah SMA. Uploadan itu pakai baju seksi, celana seksi, celana pendek, separa, baju kayak pakai tank top doang, pakai gimana, pokoknya seksi semua dia upload dari Facebook. Lulus SMA, dia lagi jalan-jalan sama teman-temannya, perpisahan kayak gitu, kecelakaan, wafatlah ini si perempuan ini, wafat. Ibunya mimpiin. Ini anak selalu dalam mimpi ibunya ini setiap hari mimpi. Ini anak teriak-teriak terus, "Ma, tolong hapusin foto-fotoku di Facebook, tolong hapus, aku disiksa, habis-habisan disiksa." Dan mana dia langsung siksaan itu? Disiksa habis-habisan banget. Dengan dipentung, ada yang ditusuk dengan besi panas karena sudah balik. Disiksa habis-habisan. Lamanya bangun bingung, lah kan nggak tahu pasportnya. Nah, apa pasportnya justru akan jadinya ceritalah anaknya kepada anak-anak yang lain. Gimana nih, mama bikin kakak kamu bikin, ya akhirnya ditutuplah Facebook dengan cara, ya ada kan caranya, bisa dibicarakan supaya dinonaktifkan gitu, minta kepada pemilik Facebooknya itu, apa namanya, call center gitu. Nah sebelum terlambat, saran saya begitu, ibu yang punya anak gadis, kamu upload yang tertutup auratnya. Kalau ada yang nggak ada yang kebuka auratnya, hapus-hapusin dari sekarang, hapus-hapusin. Jangan sampai nanti. Kenapa kok dia disiksa? Kan dia nggak ngapain? Karena setiap orang yang melihat auratnya dia di Facebook, dia juga dapat dosanya, azabnya. Dan nggak berhenti sampai di situ ternyata, nggak berhenti sampai di situ. Orang tuanya juga dapat, orang tuanya juga dapat. Nauzubillah min begitu. Ya Bu ya. Jadi tadi bagaimana supaya kita menjadi kekasih Allah, yang tadi selanjutnya adalah menutup sebuah keburukan dengan cara melakukan kebaikan. Terus yang terakhir, supaya menjadi kekasih Allah, yang terakhir adalah kita ngambil daripada ini ucapan sudah sering didengar. Al-istiqamah afdal min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 kekaramatan. Jadi jangan pernah punya harapan, punya bayang-bayang, punya halusinasi. Kalau orang pengen jadi wali Allah itu supaya bisa terjun, apa namanya? Jalan di atas air. Kenapa begini ya? Supaya bisa terbang, supaya bisa melipat bumi. Maksudnya dalam waktu sekejap ada di sini, tiba-tiba bisa hilang ke sana. Para kekasih Allah ada yang begitu, memang ada, tapi tujuannya jangan itu. Nggak boleh yang itu. Ya, nanti jadi pamer. Ada yang lebih bagus dari itu. Apa itu? Al-istiqomah afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu yang lebih besar daripada kekeramatanya, lebih besar daripada kekeramatanya, lebih besar daripada 1000 kekeramatanya. Maksud istiqomah gimana Bu? Begini Bu ya. Bu, Ibu punya amalan yang orang tidak tahu. Ada seseorang yang mendapatkan kekeramatan atau istiqomah, dia memiliki amalan yang orang tidak tahu. Amalan-amalan tersembunyi. Contoh, Ibu setiap jam 8 sholat duha nggak pernah tinggal. Istiqomah aja terus setiap hari.
Dan kapan tuh? Wah, Ustaz, saya udah dari tahun 2017. Oh, udah dari tahun 2005. Saya selalu begitu. Itu istiqomah. Sholat duha. Ini amalan. Atau ibu ada amalan yang gak pernah berhenti adalah sedekah. Tapi orang gak ada yang tahu. Mungkin setiap subuh ibu transfer 20.000 ke masjid ini atau ke orang ini. Masyarakat saya tenggelam dengan lautan dosa, kau angkat ya Rabb. Tolong ya Rabb, sebagaimana aku mengangkat semua ini. Ini yang dipraktekkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ketika Al-Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab, kemudian pulpennya itu diletakkan di apa sih namanya tinta tuh? Orang dulu itu kalau misalkan lagi bikin apa sih namanya buku atau nulis kitab bukan pakai pulpen, pakai apa sih namanya? Dicocok ke biarin lagi nonton. Ini orang kok ada dua gitu ya, yang aku di sini, aku di situ. Gimana ceritanya ya? Masya Allah. Itu kamera nih. Ya Bu ya, biarin. Ibu juga dulu begini Bu, mungkin lebih parah dari ini. Biarin di sini. Kan saya udah bilang ini ujian dari Allah supaya ibu fokus sama saya, orang nggak kayak gitu. Itu ujian dari Allah. Ibu supaya fokusnya sama saya tuh lagi ilmu nih, malah fokus ke situ. Sampai mana tadi? Semut ya. Nah, Imam Ghazali juga pernah praktekin itu. Ketika lagi nulis kitab, itu pulpennya disedot sama lalat. Pas lagi disedot mau diambil nih, ada lalat lagi ngirup tinta. Sampai Imam Ghazali gimana? Biar diselesaikan ngomong. Kalau nggak salah saat itu juga malamnya Maulid Nabi, dengan keberkahan Maulid Nabi juga, biar gitu kan, jadi menikmati. Udah terbang lalatnya baru diambil, dimulai lagi. Datanglah mimpi, Subhan ucapan mengatakan, hei Ghazali, tahukah kau apa yang bikin kau jadi sebesar ini? Engkau jadi seorang ulama besar ini dan sebagainya. Apa? Salah satunya dari sebab engkau membiarkan seekor lalat hingga menghirup daripada tinta, dan kau membiarkan itu lalat meminumnya tanpa usir. Sebab begitulah kau jadi orang besar. Sebab begitulah jadi orang besar. Menghargai lalat. Begitu. Ya, kalau kita kan semua datang kan tidak tuman. Kita angkat angkat, taruh di tempat ini. Gitu. Begitu gampang. Bu mau praktek ya, ini saya kasih apa? Kalau tiba-tiba ada semut banyak di rumah ibu, ya, ini benar nih. Kalau saya ngamalin begitu, percaya nggak percaya, cobain aja. Kalau ada semut banyak di rumah ibu dalam hati ngomong, ya Allah, Engkau yang maha menggerakkan semua hewan, Engkau yang maha menggerakkan segalanya, dan Engkau yang menggerakkan semua hewan. Semua umatnya Nabi Sulaiman, menghindarlah kau dari sini dengan izin Allah, menghindarlah kau dari sini. Kalau kagak, aku kasih racun. Nah benar saya begitu. Kalau nggak cabut dari sini, akan kasih racun. Karena boleh jadi itu semua, tapi ada satu hal lagi mungkin dari sebab yang lain. Paham ya? Kalau nggak kasih racun, cabut dari sini. Itu nggak lama saya kayak gitu, cabut deh, hilang. Coba deh, jangan langsung dibunuh, jangan langsung disiram, jangan langsung dibubarin, jangan langsung kasihan. Begitu. Ibu ya, diomonginnya dulu pakai hati, coba aja, coba. Kenapa psikolog gitu bisa begitu kan semua bisa komunikasi. Bukan kita lagi komunikasi sama semut, kita orang gila kalau ngomong saya. Kita lagi komunikasi sama Allah, pemilik semut yang menggerakkan segala sesuatu itu Allah. Ini anak-anak paling kan Allah yang terakhir. Kalau saya sih begitu. Mau sampai jatuh juga di handphone juga Allah yang terakhir. Gitu. Buat nguji kita sebenarnya, jadi kan begitu ya. Begitu. Terus kalau misalkan ibu kemasukan ular, jangan dibunuh. Ibu kemasukan ular ke rumah, jangan dibunuh. Boleh jadi yang ular beneran, buang dulu keluar. Jangan langsung dibunuh, buang dulu keluar. Kalau datang lagi, baru bunuh. Kalau datang lagi, baru bunuh. Bukan itu. Ya, yang kedua bukan.
Paham ya? Kalau pertama kata Nabi, keluar dulu. Mau warnanya hitam, warnanya pink juga. Ini keluar warnanya pink nih, keren amat, keluar TikTok kayaknya. Buang dulu. Nanti kalau datang lagi baru itu khawatir itu adalah ya itu penyumbang begitu ya Bu ya. Jadi dibuang dulu. Apalagi Bu, kejatuhan cicak jangan bilang wah sial bisa mati. Nggak boleh. Di dalam kitab dari ini dikatakan orang yang percaya dengan binatang akan memberikan kemudaratan atau memberikan masalah, percaya dengan binatang maka dia kena kafarat syahadat ulang. Bukan berarti ibu keluar dari Islam, enggak. Ibu disuruh syahadat ulang supaya memperbaiki iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Enggak ada Tuhan yang bisa ngasih kita mudarat atau masalah kecuali Allah. Bukan binatang. Kalau saya mikirnya saya dikasih tahu mau guru, kalau kita bicara langsung saya mikir, alhamdulillah mau dapat duit 1 miliar, mau dapat rezeki nombok, begitu mikirnya. Ini kagak pas lagi sakit meriah, kejatuhan cicak kok, ya mati besok ini. Ya bentar lagi siapa? Apa urusan cicak? Cicak atau apa? Ini terjadi namanya di dalam kitab At-Thayyar, bab Thayyar, bab kabar burung. Dulu di sebelum zaman Nabi orang jahiliyah ketika mau keluar rumah dia melempar burung. Sebelum zaman Nabi sebelum keluar rumah melempar burung. Kalau terbangnya ke kanan berarti perjalanan bagus jalan. Kalau lempar ke atas ternyata terbangnya ke kiri perjalanan ditunda berarti perjalanan tidak bagus. Itu zaman dulu. Sama Nabi dibantah nggak boleh percaya dengan kabar. Pernah nggak Ibu ada orang lagi sakit di mana gitu terus ada bunyi burung? Terus bilang nggak, burung itu tuh, burung malam itu tuh, burung-burung apa sih? Orang burung. Ya kalau Ibu ngomongin sampai orang yang lagi sakit itu kan repot. Mungkin, ada yang meninggal tuh. Lalu masih, kok ya dong? Saya dong kalau gitu. Jangan dong. Jangan deh. Itu masalah iman tuh. Jadi, Ibu ya. Ya. Jadi perbaikilah daripada hubungan kita kepada Allah dalam urusan iman itu yang tadi juga diperbaiki keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai kita percaya kepada hal-hal selain Allah. Begitu. Ya Bu ya. Terus tadi yang terakhir adalah istiqomah Abdul Al-Fikaromah. Perbanyak istiqomah hal-hal yang baik. Ibu punya amalan masing-masing. Saya yakin Ibu pasti punya amalan sendiri-sendiri yang orang nggak tahu. Pasti punya. Entah zikir kan, entah baca sholat apa, entah itu sholat tahajud yang orang nggak tahu, atau amalan sedekah yang orang nggak tahu. Tahu kisahnya Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu. Beliau itu selama 40 tahun pernah saya ceritain itu 40 tahun 40 rumah beliau kasih 40 beras. Satu rumah dikasih sekarung beras. Selama 40 tahun sebanyak 40 rumah, 40 semuanya jumlahnya. Dan beliau pikul sendiri setiap jam 2 malam. Jam 2 malam beliau bangun sholat tahajud, beliau pikul sendiri. Pikulan tahu pikulan yang itu tuh yang bambu digituin, terus di depannya 20 karung, belakang 20 karung. Diteteng sama beliau sendiri. Setiap jam 2 malam, orang lagi pada tidur, segitu tiap hari sampai 40 tahun. Bisa nggak gitu? Dan orang satupun gak ada yang tahu siapa itu yang ngasih. Satupun orang gak ada yang tahu siapa yang ngasih. Suatu ketika Sayyidina Ja'far wafat, itu yang mandiin jenazahnya itu heran, kok di sini ada lebam, di kanan itu ada lebam. Ditanyalah orang yang mandi jenazah kepada Qadim, pembantunya, ini pembantunya Sayyidina Ja'far ini kok beliau ada lebam di sini, bukankah beliau cuma ngajar aja setiap harinya, ibadah ngajar, terus kalau tidak bisa terang, kok bisa lebam? Ada luka apa? Jangan-jangan wapatnya? Bukan. Kenapa? Beliau selama 40 tahun mengangkut sendiri 40 karung beras diantar kepada 40 rumah. Baru ketahuan setelah wafatnya. Tapi yang 40 rumah itu setiap pagi jam 2 ketika Sayyidina Ja'far wafat bingung, kok nggak ada beras lagi, malaikatnya mati.
tahu siapa yang kasih, disebutlah malaikat. Begitu. Bisa gitu ngasih sesuatu tanpa orang tahu. Makanya ada perumpamaan ngasih kanan kiri nggak ada yang tak kiri nggak ada. Kalau kita mungkin bisa begini, kasih kepada bulan hamba Allah, gue hamba Allah 1 juta rupiah. Lama-lama ketemu sama temen. Tahu nggak? Itu yang kasih itu, tapi jangan kasih orang lain. Saya kasih itu 1 juta. Ih, hamba Allah, tapi saya nyebutin sebarang nggak ada yang tahu. Nah ini mau ngomong siapa ya? Orang tahu sebarang nggak ada yang tahu. Jangan siapa ya? Dingin aja. Ini mah cuma kita aja yang tahu. Temen cerita lagi. Ada rahasia, tapi jangan kasih tahu siapa ya. Jadi yang kasih 1 juta itu ibu Samsia. Ibu Samsia, iya. Tapi kan ibu Samsia jadi kayak lagi orang. Dia aja. Ntar kalau tahu ibu Samsia ini marah. Oh iya. Awas dia jaga ya. Iya. Ini cerita lagi ke orang. Akhirnya semua orang kan kadang kepancing di situ. Atau kedua kepancing di sini katanya. Kita situ masuk Allah sebenarnya. Dia udah karena Allah. Nggak ada orang yang tahu. Nyumbang 3 juta. Ya. Nggak ada orang yang tahu. Disebutnya hamba Allah. Yang dikasih duit bikin dia kesel. Kalau nggak tahu siapa yang setiap bulan ngasih duit 3 juta itu saya, tahu nggak? Oh, ketahuan nggak? Hamba Allah yang setiap hari ngasih uang, setiap bulan ngasih uang 3 juta, kamu itu saya. Kamu malah bikin kesel saya, malah bikin emosi saya. Ketahuan. Ya, padahal di situ Allah lagi ngetes. Lagi ngetes. Allahu Akbar. Ya itulah, kalau bisa sedekah dipamerin boleh, bagus. Tapi yang besar-besar kalau bisa disembunyikan. Atau yang kita istiqomahkan kalau bisa disembunyikan. Misal kalau sholat gimana? Kalau sholat pamerin juga nggak dapat dosa. Ibu pamer ibadah sholat, ria, ibu dapat dosa, nilainya hilang. Ibu apalagi sedekah dengan niat ria ya, supaya lihat orang ria, hilang. Tapi ibu sholat, ibu lihat saya kayak sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Saya pamer, saya pamer, kenapa? Nggak ria, nggak dapat dosa, nggak dapat ria, tetap dapat pahala. Khusus amalan sholawat. Jadi ibu yang suka perdu rebana sholawat, ya Nabi saya itu nggak apa, terusin aja. Mau pamer juga, mau pakai baju simmer juga suka dia penonton pada silo, nggak apa-apa. silau ya nggak apa-apa, pamerin aja kalau buat sholat begitu. Tapi ya Bu, kalau misalkan ada orang yang sedekah sebanyak apapun, ibu nggak boleh juga bilang itu orang pamer, nggak boleh, karena kita nggak tahu niat hati yang itu. Ustaz, itu ada ibu Samsia sedekah ke masjid, katanya sih hamba Allah, tapi saya tahu tuh dia sedekah 5 juta, pamer amat sih ya, nggak boleh bilang begitu, karena kita nggak tahu isi hati orang. Ustaz, itu ada orang sedekah Jumat, gorengan, es, apa lagi? Durian, macam-macam sedekah Jumat atas nama ini, nggak apa-apa sebutin, Allah yang tahu, ya Allah yang nggak boleh kita bilang pamer masih sedekah di depan umum, nggak boleh begitu, jaga lisan kita, nggak boleh bilang orang pamer, karena yang cuma tahu hati orang lain adalah dia dengan Allah. Harus kita bersyukur, banyak yang bantu teman-teman kita yang lain. Begitu ya Bu ya. Mulai dari sekarang kalau kita pengen menjadi kekasih Allah, itu tadi pertama apa tadi Bu? Mengenal siapa Allah. Kedua, kita harus sabar, jangan marah. Ketiga, takwa. Keempat, melakukan keburukan itu dibersihkan dengan yang baik. Yang kelima, yang terakhir adalah istiqomah. Itu yang paling penting. Dan kelima itu yang terakhir itu yang paling penting, istiqomah, Abdul Nabi karomah. Kalau kelima-lima ini bisa kita jalankan, nanti hati kita bersih.
hati kita bersih. Masuk di dalam firman Allah, innallaha la yanzuru ila aswarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kita, wajah kita, pakaian kita, luar kita tidak dilihat sama Allah. Walaupun Allah yang Maha melihat, paham, tetapi yang lebih diperhatikan sama Allah adalah qulubikum, hati kita, wa amalikum, dan perbuatan kita, ibadah adalah amaliyah. Begitu, ibu ya. Amal-amal kecil jangan dianggap remeh. Boleh jadi itu datangnya rahmat Allah. Amal besar, Ada namanya ikhdalus suluk. Ya, ikhdalus suluk itu membahagiakan hati orang. Kalau ibu bikin anak kecil di samping bahagia banget karena ibu, itu bisa jadi rahmat Allah turun besar kepada ibu. Boleh jadi Allah menyembunyikan rahmat itu salah satu anak kecil begitu, disembunyikan. Ada rahasia gitu. Karena kecil atau orang tua yang bersuku atau orang-orang yang kita nggak kenal atau ke siapa, itu ada Allah sembunyikan. Sekali bikin dia bahagia yang sangat luar biasa, itu nanti ada sesuatu yang akan Allah hadirkan kepada kita. Bahkan ada yang mengatakan nanti di alam kubur ada cahaya yang wajahnya seperti cahaya kita, wajah kita, cahaya kita kami ngapain di sini siapa? Lo mirip saya, begitu. Kok kamu mirip sama saya? Siapa kamu? Aku adalah amalan kamu yang mana kamu pernah bikin hati orang senang. Saya mau nemenin kamu sekarang, pengen menyenangkan kamu sekarang di sini, nemenin. Karena kamu dulu di dunia pernah nyenengin orang, bikin hati orang senang. Ya terus ngebahagiain hati orang, Apa aja bentuknya ngebahagiain hati orang? Bisa bebas, mau bikin bercanda dia yang nggak tersinggung. Ibu pengen bikin dia ketawa, lucu, bebas. Cuma ingat jangan kelewatan dan sampai apa sih namanya? Bikin dia sakit hati atau apa itu jangan hati-hati. Bercanda boleh tapi jangan sampai kelewatan gitu. Apa namanya? Body shaming ya? Atau body shaming itu? Body shaming itu astor, roti, kasih coklat, pakai sendal cocok. Body shaming itu ngatain fisik, begitu. Ilmu hati harus ada dijaga. Orang kalau dekat sama Allah, dekat sama Allah harus menjaga ilmu hati. Ketemu orang yang gemuk, masya Allah, gak usah ngomongin kamu gendutan ya sekarang ya, jangan. Emang siapa yang makan sebelah dia. Cuman jangan sesuatu badannya gede banget terus dia bilang, nasi badannya, wah gitu ya, macam-macam ya. Gitu. Alhamdulillah. Dan pembersihan hati itu penting Bu ya. Kalau butuh harus terus dibersihkan. Terus Bu, caranya gitu Bu, banyakin zikir. Hati ini makanan badan itu apa Bu? Makanan badan. Nasi, air putih ya Bu ya. Seblak, bakso, apa lagi? Martabak, rendang, apa lagi? Urap, traktor, dendeng, bubur ayam, kacang hijau, semuanya dimakan. Itu makanan badan. Tapi kalau makanan ruh, makanan hati itu zikir. Makanan ruh, makanan hati itu zikir. Pertanyaan saya dalam sehari, ibu kebanyakan masukin makanan badan atau makanan hati? Pantasnya lemes kalau ibadah. Kenapa sih kita suka lemes susah kalau ibadah? Kalau mau sholat lemes, boleh mager, boleh PW di tempat tidur, nggak mau gerak, nggak mau apa? Ya karena makanannya makanan badan kebanyakan. Coba kalau dibanyakin makanan ruhnya, ya itu tadi makanan ruh, zikir dibanyakin, ibadah, baca Quran, sholawat, zikir. Pengen nih bilangin pakai begini ya, sholat, gitu, istighfar, astagfirullah, Ustaz, saya belum punya ini, ya udah, mulut kan masih ada, bacanya terus. Jumlahnya berapa? Enggak, terus saya bacanya terus, maksudnya. Ini terakhir ibu ya, saya kasih kisahnya. Ada seorang perempuan usia 12 tahun. Ibu kalau pernah dengar kitab Dalail Khairat, itu pengarangnya Imam Jazuli. Imam Jazuli adalah imam ahli fikih yang bahas tentang fikih sholat, zakat, puasa. Suatu ketika Imam Jazuli ini lagi di padang pasir pengen sholat, nggak ketemu air baru berwudu. Di pertengahan jalan ketemu sumur, ada air. Dalam hukum fikih
itu ayat, kecuali nggak ada ayat sama sekali boleh tayamum. Ada ayat, tapi nggak ada timbangannya. Sumurnya ada, timbangannya nggak ada. Gimana nih? Bingung nih. Gimana bingung? Datang anak perempuan usia 12 tahun kecil, melihat ini semua. Tuhan, ngapain di situ dibuat sumur? Saya pengen sholat, pengen wudhu, nggak ada timbangan. Ada ayat tapi nggak ada timbangan. Katanya anak perempuan bilang gitu dong, bingung. Emang gimana? Ini anak perempuan menepi ke mulut sumur, terus nyium 3 kali. Itu ayat seketika langsung meluber ke atas. Ini ilmunya para nabi. Mau percaya, nggak percaya, mau mumet, saya mau pikirin pasal itu. Percaya syukur, nggak percaya pasal. Di Al-Quran juga ada kok ceritanya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kamar tiba-tiba ada makanan diminta sama Allah, padahal makanan itu nggak ada yang ngasih, nggak ada apa. Ya, itu waliah kekasihnya Allah. Nah ini perempuan tiba-tiba meniup 3 kali, akhirnya luber. Bingung nih, Imam Ghazali, kok bisa? Jangan bingung, udah sekarang wudhu katanya. Soalnya bentar lagi pas waktu sholat ya. Wudhu, dia sholat. Setelah sholat nyamperin yang perempuan, tunggu sini. Apa amalanmu bisa sampai kayak begini? Katanya perempuan, kamu siapa nanya? Anda siapa? Saya Jazuli. Allah Akbar, Allah besar. Yo, tangan yang maafin saya nggak tahu, maafin gitu kan. Kalau bukan kau yang nanya, saya nggak akan kasih tahu amalannya. Karena kau yang nanya, saya kasih tahu adabnya kepada ulama. Apa amalannya? Tidaklah saya duduk, berdiri, berjalan, melainkan lisan saya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lisannya nggak berhenti sholat, duduk, ya kalau dia ngobrol, ya gimana, terus selesai ngobrol, jalan, mau tidur, baca doa, seperti itu, tapi dia tetap di sana, cintanya dikasih keberkahan. Kenapa yang dijanji Allah? Man sholat alaihi sholatan sallallahu alaihi wa asyara. Siapa orang yang bersalat kepadamu sekali, Allah ngasih rahmatnya 10 kali. Dia sholat sehari udah berapa ribu, udah berapa ratus ribu tuh sholatnya. Gimana rahmat Allah nggak turun dengan cara diangkat daripada air yang ada di bawah? Nah, itu kajian sholat. Ibu banyakin sholat, jangan ragu. Sholatnya gimana terserah. Mau sholat Ibrahimnya kepanjangan saja, kita yang simpel. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, simpel sholatnya kata malaikat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, simpel. Begitu, banyak sholat. Nanti ada sesuatu yang ibu dapatkan yang ibu nggak paham dari mana? Dari Allah sholat. Begitu, ibu ya, banyakin sholat. Itu makanan ruh, itu makanan ruh. Pusatnya sukanya la ilaha illallah, pakai la ilaha illallah, itu benteng. La ilaha illallah benteng. Mandafal hisni, siapa orang yang masuk ke dalam benteng itu aman. Itu udah jadi Allah SWT. La ilaha illallah. Apalagi amalan yang berat timbangannya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, astagfirullah. Begitu. Atau istighfar. Siapa orang yang merandaukan istighfar, dikasih jalan keluar dari dosa-dosanya, dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Gitu. Lebih bagus lagi gini bu, lebih bagus lagi gini. Ibu pagi sholat dibanyakin sampai jam 12 banyakin sholat, jam 12 ke bawah banyakin istighfar, malamnya la ilaha illallah. Dijadwalin aja, sedapatnya aja. Pagi jam 6 habis sholat subuh sampai sholat saya sholat aja. Sedapatnya aja, sedapatnya. Seingatnya. Oh jam 8 ingat sholat. Lagi ngobrol lupa, lagi nonton lupa. Yaudah lagi disuruh lanjut lagi sholat. Wah, lagi 12. Istighfar, astagfirullah. Lupa habis ngobrol atau nonton TV atau ketiduran, ingat lagi jam 3, yaudah lanjutnya istighfar, astagfirullah. Ntar maghrib sampai mau tidur, la ilaha illallah. Penutup, la ilaha illallah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan silakan yang mau ditanyakan. 10 menit. Pasang sana. Silakan yang mau ditanyakan. Ya. Di
Di luar tema juga nggak apa-apa Bu. Di luar tema nggak apa-apa. Tentang keluarga juga nggak apa-apa. Bebas. Bebas. Tapi jangan tentang shopping diskon Bu ya. Saya nggak paham kalau masalah gitu. Saya mau tanya Pak. Iya, mana? Oh ini. Waalaikumsalam. Tadi mengenai masalah semut. Kalau misalkan kecoa dimatiin dosa nggak Pak? Kalau tidak Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kecoa. Semut pun kalau ibu merasa membahayakan boleh dibunuh, apalagi kecoa. Kaidahnya begini, segala sesuatu hewan yang membahayakan diri kita boleh dibunuh. Ustaz, ada anjing masuk rumah saya, mati saja, tapi boleh dibunuh, membahayakan. Ya tak dulu, itu kalau anjing kok diusir dulu, ceritanya beda ya, tak dulu. Dipukul nggak apa-apa atau ditakut-takutin, cuma dibunuh nggak dulu, takutnya itu anjing bagus, anjing orang. Tadi diribut lagi, enggak. Kelabang bunuh, gitu. Tapi khusus yang tadi saya bilang, Bu, ular ini membahayakan kan? Membahayakan banget ular itu bisanya. Tuh, bisa kalau masuk ke timbangan mau sudah jalan. Tapi emang ada, selagi kita mampu loh ya, selagi kita mampu mengusirnya, diusir dulu pakai satu, digitu-gituin, diusir dulu selagi kita mampu. Atau kalau gede ular panggil irisan, bisa dangkal. Iya benar, dangkal nggak cuma ngurusin masalah kebakaran, beliau juga mau ngurusin begituan. Dangkal itu mau ngurusin ular gitu, nggak apa-apa. Panggil gede banget ularnya, nggak apa-apa. Tapi ya itu ya, kalau kecoa boleh. Cuma ingat nih, saya kasih tahu ilmu kedokterannya itu ya, ilmu kedokteran. Kalau mau membunuh kecoa, jangan di tempat yang mana di situ tempat kita lewat. Maksudnya gini, kalau dibunuh itu banyak bakterinya, banyak itu. Kalau mas apa ya, kalau dia mencet apa sih namanya? Bencurut apa ya? Oh mencet sih. Bencurut aku, saya jadi pengen mana tahu juga. Kalau dibunuh terus keluar tuh yang itu kotorannya atau bakteri-bakteri, itu bahaya banget itu. Hati-hati. Itu dia langsung cepet begitu. Jadi kalau bisa dikeluarin dulu. Dibalik boleh menyiksa, tapi begitu. Kalau cicak, Bu, kalau cicak itu kalau dibunuh ibu dapat pahala 100 sekali ya. Cicak nih, mati 100 dapat pahala. Tapi kalau ibu cincang, ibu goreng, masukin ke sebelah, nah itu cuma 1 pahalanya. Kalau obat tikus mah cacing, cacing kalung obat tikus, ada obat tikus cicak, nggak ada itu haram. Nih, kalau ibu bunuh cicak sekali bunuh, ibu dapat pahala 100. Ayo makan 10 atau sampai 100. Tapi kalau misalkan ibu cincang, ibu kasih sabun, dimainin dia, atau dibunuh, digoreng dulu, atau dibakar, ditusuk-tusuk, ibu dapat pahala 1. Membunuh cicak itu sunnah. Dan makruh membunuh katak. Katak dibunuh apa? Kenapa sih? Gini ceritanya. Ini saya tutup ya. Nabi Ibrahim ketika lagi dibakar, oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim kan di tengah tuh, bakarannya segede gunung. Ini cicak datang sama seekor katak, ditanya malaikat, ada tangan, apa yang dari sini ngapain, apa? Kata di cicak, saya pengen nyembur ini biar tambah gede ini api. Jelek niatnya cicak. Niat cicak ini jelek, supaya apinya tambah gede, dia mati sekarang. Jelek niatnya. Tapi yang dikeluarkan itu kecil. Logikanya, api segede gunung begitu, bikin oleh seorang cicak yang kecil, kira-kira apinya tambah gede nggak?
Enggak. Berpengaruh enggak? Enggak. Tetapi niatnya dia sudah berpengaruh di hadapan Allah. Makanya sunnah memuji dari kisah itu. Kedua, datang kata habis ngambil air dari lautan, loncat ke Nabi Ibrahim disebut. Ambil air lagi lautan, loncat ke Nabi Ibrahim disebut. Logikanya semburan cicak kepada api yang sebesar gunung bakal ada nggak apinya? Nggak bakal. Tapi niatnya baik. Niatnya saya kok kata dilihat sama Allah. Makanya Allah melihat daripada niatnya baik nih. Niatnya baik. Akhirnya di apa namanya sama Allah dimulihkan kepada para ulama dan para ulama bahwa membunuh kata itu nggak boleh. Karena sejarahnya kata ini punya jasa yang baik kepada Nabi Ibrahim. Walaupun suka gede memang kadang lucu mukanya, ya gitu, ya itu kata nggak boleh. Begitu. Kalau cicak sunnah gitu loh. Begitu. Ada pertanyaan yang lain? Satu lagi ya. Kalau pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalkan ada orang yang posting status WA gitu ya, semisal pengajian kayak gini, semisal menghadiri pengajian itu termasuk ria atau bukan gitu. Tapi niat orang itu dia pengen secara tidak sengaja mengajak itu termasuk ria atau bukan? Tidak termasuknya. Nama amalnya termasuknya ya. Apa sih namanya? Walaupun dia nggak sempat niat, saya pengen aja nggak sempat nih. Cuman gitu status langsung diupload. Nggak ada niat. Emang kebiasaannya begitu kan? Ada kebiasaannya. Upload makanan kalau apa? Krek upload. Ada orang lagi libur. Ya. Anak kecil main sepeda jatuh, tuh bentar tajam kamu dulu jangan. Anak siapa? Oh iya. Ya, astagfirullah. Gak apa-apa kan? Bikin status telah terjadi kecelakaan lalu lintas seorang anak meninggal. Upload. Kadang ada orang kebiasaan upload. Nggak ada niat apa-apa, tetap tidak dihitung dia. Nggak ada. Apalagi yang diupload sampai-sampai saya punya guru mengatakan kalau misalkan di akhir zaman ini memang harus diupload yang bagus-bagus deh tentang agama, karena udah terlalu banyak yang diupload yang buru-buru, kita nggak boleh kalah. Udah terlalu banyak banget yang diupload yang serem-serem, yang gak baik, ini yang baik. Nah kita nggak mau kalah nih, upload aja yang bagus-bagus, mau dibilang dia apa kayak bodo amat, upload yang bagus-bagus, begitu. Ya, kajian lah atau apalagi ngaji begini, nggak apa-apa, upload aja. Ya bu ya. Lagi ada acara pengajian, tablik akbar, ibu-ibu lagi tampil nih, meter banget. Tata bumber pernah damai. Oh, coba apa? Oh perdamaian. Ya pernah apa? Diupload nih, statusnya captionnya menghadiri pengajian. Untuk membersihkan hati. Apalagi menghadiri pengajian, uploadnya kitab Yasin. Ngaji dulu lah, seminggu sudah banyak dosa. Nah, kayak menghapus dosa, ya kan? Ya? Jam 2 malam tahajud, tasbih, sejadah. Sejuknya hati ini, sepi dan sunyi dalam tahajud kepadamu ya Allah. Status yang lihat 2 orang lagi. Nah, kalau posting makanan udah saya bilang sehat. Oh, pintar. Mau datang rezeki sehat. Musafir kalau misalkan posting makanan, ibu ya tadi saya pernah posting makanan. Iya, tapi makanan itu bukan berjalan, kalau sendiri. Iya. Nggak apa-apa. Saya penasaran kan. Kalau mau posting makanan buat ibu sendiri misalnya, posting setelah makanan itu habis.
ibu foto dulu, cetek, Pak tidak makan, habis baru gitu. Posting, sedang di KFC. Nih guys, sama Miswa sedang jalan-jalan nih ke apa? Iya. Lagi jalan-jalan ke Citimo, aku lapar diajak makan sama Miswa ke Pizza Hut. Enggak. Tapi abisnya takut kena air, khawatir ibu foto, terus ibu upload, ibu makan, ada orang yang lihat dengan pandangan yang gak bagus, ibu makan penyakit, jadi racun, kena air. Ustaz, bagaimana dengan dagangan? Dagangan kan harus difoto dulu. Jual nasi uduk, jual es teh 5.000 dapat 3. 10.000 dapat 3, orang juga ya. 10.000 dapat 3 dijual, mau nggak mau harus dapat ya. Nah kalau kayak gitu usahakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yang mau gabung ada nasi uduk, ada Bismillah di situ. Setiap ada kalimat Bismillah, Masya Allah, Subhanallah, kalimat-kalimat Allah ada di situ, bebas dari air. Begitu. Barakallahu fiik. Anak ibu lagi lucu-lucunya, cucu ibu lagi lucunya, ibu videoin. Ih, cucuku lucu. Masya Allah. Tulis di situ. Masya Allah. Udah gede cucuku. Masya Allah lagi main sama adiknya. Masya Allah dan Masya Allah. Nanti orang yang baca nggak sengaja baca Masya Allah tuh, dia nggak jadi kena air. Masya Allah. Jadi ibu baca Masya Allah. Begitu. Soalnya ada di zaman Nabi, orang lagi mandi, seorang laki-laki dulu lagi mandi kan orang begini nih, kamar mandinya setengah, temboknya bener nggak ada atapnya, kayak jamban, tapi banyak kan, ya orang zaman dulu. Nah sahabat Nabi melihat itu laki-laki badannya putih bersih, dia lupa mengucap Masya Allah. Itu orang putih banget, badannya bersih banget. Sahabat terpukau, takjub, itu orang langsung pingsan, jatuh karena pujian itu. Kalau nggak ada Masya Allah. Jadi air itu nggak hanya karena dihujat, nggak hanya karena orang melihatnya dengan iri, benci, nggak, pujian juga bisa kena. Kalau dia nggak buru-buru mengucap Masya Allah atau yang memujinya nggak Masya Allah, begitu. Ya, nenek kemarin bilang, Ustaz mirip sarukan, lebih parah ya. Itu dah pokoknya. Ya saya ucap Masya Allah, Alhamdulillah. Begitu. Kalau saya nggak ucap itu, nggak ucap Alhamdulillah, takut kena air. Begitu. Nah ini nggak salah ya, wajar memuji itu apa kita boleh kok. Anak tuh ya, ini bu, anak tuh kalau bagus prestasi dipuji, kalau jelek jangan bukan dimarahin, boleh kita kasih nasihat, tapi jangan depan teman-temannya, mental jatuh. Anaknya ibu kesel sama anaknya, kamu ya si Samsia mah, Samsia, emang Samsia sekolah, anaknya Samsia mah jual satu terus dapat nilai bagus, kamu mah gimana sih belajarnya nggak becus, gimana sih matematikanya merah mulu. Ibu ngomong begini di depan teman-temannya, mentalnya jatuh ya, down ya, nggak boleh. Ya, jangan anak teman-teman udah pada ada. Nah, ayo semangat lagi belajar itu. Diomongin baik. Kalau udah berprestasi, puji sepuji-pujinya. Anak itu sebenarnya demen dipuji sama orang tua. Demen dipuji. Walaupun udah gede juga tetap demen dipuji. Udah kuliah juga demen dipuji ya. Udah kuliah ya, bagus prestasi dipuji. Masya Allah anak mama, ini mah bagus banget. Kita sholat subuhnya, ya jam 8 pagi. Masya Allah anak mama, rajin sholat subuhnya. Nggak pernah nggak bantu mama, tiap hari bantu mama nyuci piring, nyapu. Padahal mah ngorok ya, dikasih ya. Udah nih baik-baik ibu ya, gitu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi, cukup ya? Cukup alhamdulillah. Ibu-ibu, ini bentar lagi mau kurban. Ibu-ibu yang dekat sini, kalau bisa yang ada rezeki ikut kurban.
Ya Bu ya, kalau misalkan belum ketemu hewan kurbannya ke saya Bu. Saya menyediakan hewan kurban dari harga 2.500.000. Beneran ada 2.500.000. Ya, langsung dari Garut. Gitu. Promosi gitu ya. Japri saya ya, nomornya ada di Bu Aida. Gitu. Nanti kalau mau belum dapat kurban, saya pengen korban sapi, ada. Saya pengen korban onta, nggak ada onta. Ustaz, yang bagus yang mana sih? Sapi apa kambing sih? Dua-duanya bagus. Udah, nggak usah ikutin, kita korban. Ibu mau korban sapi, monggo. Mau korban kambing, monggo. Mau korban domba, silakan. Yang jelas jangan soal datang ke sini korban ayam. Mau korban di Ustaz, ayam nggak ada korban. Itu mah dipakai buat ketupat aja dah. Ya, jangan punya pikiran begini Bu. Ada teman saya di pengajian di Tegawangi masalah kurban kemarin. Kata ibu-ibunya, Ustaz yang mau nanya serius ini mah. Ya iya, saya menjawab serius gimana? Kalau misalkan kita kurban sapi 7 orang, apakah nanti ketika di akhirat kita bertujuh naik ke atas sapi itu? Jadi di atas sapi ada 7 orang naik begitu. Apakah begitu Ustaz? Saya jawab, emang Allah miskin banget kan? Semiskin itu kan Allah sampai cuma ngasih satu sapi kepada 7 orang? Ya kagak lah. Tetap aja nanti kalau misalkan ibu korban sapi, walaupun 7 orang itu dalam satu sapi, ya tetap naiknya satu-satu, tenang aja. Tetap naiknya satu-satu. Pengen banget naik sapi, heran. Saya mau pengen naik buruk daripada sapi. Tahu buruk? Di surga nanti, mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin. Di surga nanti kendaraan kita bukan mobil, bukan motor, tapi buruk. Buruk adalah seperti kuda tapi punya sayap. Kecepatannya sekejap mata. Nih, ini buruk di sini. Kejapan mata udah sejauh mata memandang dan tidak ada kecelakaan. Suspensinya bagus daripada kapal. Buruk, cepat, nggak ada tabrakan. Buruk. Nanti di surga luas rumah itu nih lebih dari 9 juta Bu punya. Ya. Orang yang terakhir masuk surga